Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Ulfa Eka Hadianti SEMSI, selaku dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan nomor induk nasional dosen 11 03 02 87 03 dan mengampu mata kuliah perilaku organisasi. Kali ini saya akan menyampaikan PPD UKT-PT bidang pengajaran. Berikut adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliahnya bernama Perilaku Organisasi dengan kode mata kuliah MNJ 21273, jumlah SKS-nya 3 SKS, semester 6. Sifat mata kuliah adalah mata kuliah penciri prodi. Deskripsi mata kuliah. Perilaku organisasi merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep teoritis dan praktis mengenai perilaku organisasi yang meliputi apa itu perilaku organisasi, sikap dan kepuasan kerja, emosi dan suasana hati, kepribadian dan nilai, persepsi dan pengambilan keputusan individual, dasar dari perilaku kelompok, kepemimpinan, memahami kerja tim dalam organisasi, komunikasi, konflik dan negosiasi, perubahan organisasi dan manajemen stres, budaya organisasi, dan konsep motivasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami apa itu perilaku organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sikap dan kepuasan kerja. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami emosi dan suasana hati. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan kepribadian dan nilai. Yang kelima, mahasiswa memahami persepsi dan pengambilan keputusan individual. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar dari perilaku organisasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami kepemimpinan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami kerja tim dalam organisasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komunikasi. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan konflik dan negosiasi. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perubahan organisasi dan manajemen stres. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan budaya organisasi. Yang ke-13, mahasiswa mampu memahami tentang konsep motivasi. Materi perkuliahan atau sub CPMK pada perkuliahan ini yang pertama, apa itu perilaku organisasi? Yang kedua, sikap dan kepuasan kerja. Yang ketiga, emosi dan suasana hati. Yang keempat, kepribadian dan nilai. Yang kelima, persepsi dan pengambil keputusan individual. Yang keenam, dasar dari perilaku kelompok. Yang ketujuh, kepemimpinan. Yang kedelapan, memahami kerja tim dalam organisasi. Yang kesembilan, komunikasi. Yang kesepuluh, konflik dan negosiasi. Yang ke-11, perubahan organisasi dan manajemen stres. Yang ke-12, budaya organisasi. Dan yang ke-13 adalah konsep motivasi. Metode pembelajaran pada perkuliahan ini, yang pertama, luring atau tatap muka di kelas, yaitu pertemuan dalam kelas dengan metode ceramah serta tanya jawab dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan lisan kepada mahasiswa. Yang kedua, daring melalui Zoom, yaitu penyampaian pembelajaran dengan metode ceramah dan diskusi yang akan disampaikan secara langsung kepada mahasiswa. Yang ketiga, daring melalui Google Classroom, yaitu penyampaian materi secara online kepada mahasiswa dengan cara mempelajari materi yang tersedia dan nantinya akan didiskusikan bersama melalui tatap muka di kelas maupun daring Zoom. Yang keempat, yaitu diskusi, yaitu metode dalam mencari pemecahan suatu masalah dengan menyampaikan gagasan dari pemikiran masing-masing mahasiswa. Sistem penilaian pada perkuliahan ini, yang pertama, tugas dengan bobot 20%.
Yang kedua, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 30%. Yang ketiga, UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 20%. Yang keempat, kehadiran dengan bobot 30%. Jumlah pertemuan pada perkuliahan ini adalah 16 kali pertemuan dengan termasuk di dalamnya ada UTS dan juga UAS. UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Baik, demikian penjelasan saya mengenai PPD UKTPT bidang pengajaran mata kuliah perilaku organisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sudah join semua ya. Em, Sudah. oke, sebelum kita mulai, kita eh, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep motivasi. Oke, sub CPMK pada materi ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan tentang definisi motivasi, yang kedua menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan Maslow, yang ketiga menjelaskan tentang teori X dan teori Y, yang keempat menjelaskan tentang teori dua faktor, yang selanjutnya menjelaskan tentang teori kebutuhan McClellan, yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang beberapa teori kontemporer motivasi, dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang mengintegrasikan teori motivasi kontemporer. Oke, kita lanjut di definisi motivasi. Motivasi itu adalah merupakan proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai organisasi. Motivasi itu merupakan proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya mencapai suatu tujuan. Oke, yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Ini biasanya sering sekali dipakai di jurnal-jurnal atau di beberapa buku-buku. Abraham Maslow di tahun 1943 mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok, menunjukkan 5 tingkat kebutuhan yang berbentuk piramida, dimulai dengan kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Lalu ada teori motivasi Douglas McGregor atau biasa disebut dengan teori X dan teori Y, yaitu teori X itu asumsinya bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, ingin mengelak tanggung jawab dan harus dipaksa agar mau bekerja. Teori Y itu asumsinya bahwa para pekerja kreatif mau menerima tanggung jawab dan dapat mengarahkan diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu adalah teori motivasi Frederick Herzberg atau teori dua faktor. Dia yang pertama ada teori hygiene, faktor hygiene, yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antara manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Biasa juga disebut dengan faktor ekstrinsik. Lalu ada faktor motivator, yaitu memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah achievement, ada pengakuan, ada kemajuan tingkat kehidupan dan juga yang lainnya. Biasanya disebut dengan faktor intrinsik.
Lalu ada teori motivasi David McClelland. Dia juga merupakan teori kebutuhan, hampir sama dengan teori tadi, teorinya si Abraham Maslow. Dia sama-sama teori kebutuhan. Nah, kebutuhan di sini untuk di McClelland itu ada kebutuhan pencapaian, yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Lalu ada teori kekuatan, yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka akan berperilaku sebaliknya. Lalu ada kebutuhan hubungan, yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Oke, selanjutnya itu ada teori kontemporer. Jadi tadi ada ke teori-teorinya klasik dan sekarang adalah teori-teorinya kontemporer mengenai motivasi. Ada teori penentuan nasib sendiri, yaitu teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Lalu ada keterlibatan pada pekerjaan, yaitu merupakan investasi atas fisik, kognitif, dan energi emosional pekerja ke dalam kinerjanya. Ada teori penetapan tujuan, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seseorang atau individu. Selanjutnya di teori kontemporer itu ada teori efikasi diri, yaitu suatu keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugasnya. Ada teori penguatan, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Ada teori keadilan, ini adalah suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individual mengenai input dan hasil pekerjaan mereka berespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Lalu ada teori ekspektasi, yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan ekspektasi terhadap hasil dari itu dan ketertarikannya individu terhadap hasil tersebut. Oke, yang terakhir, ini kita mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Di dalam ini, model ini, menunjukkan bahwa motivasi kerja dan kinerja bukan hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara upaya, kemampuan, peluang, evaluasi, imbalan, keadilan, dan kebutuhan pribadi. Model ini sangat membantu manajemen untuk memahami bagaimana menciptakan sistem yang memotivasi karyawan secara efektif. Oke, dari materi-materi ini, kalian juga bisa nanti melihat di reference-nya Ibu yang mungkin sudah kalian yang pernah Ibu share, yaitu di buku Robbins. Nah, di modul ini atau di apa di PPA PowerPoint ini adalah merupakan rangkuman-rangkuman dari buku Ibu yang sudah pernah Ibu bagikan di pertemuan kita di awal ya. Oke. Selanjutnya, mungkin ada yang mau didiskusikan atau hari ini seperti biasa Ibu menebar bintang untuk kalian nanti apa namanya untuk kalian nanti bisa meng-up nilai di nilai akhir. Gimana? Ibu tebar bintang aja ya hari ini ya. Iya, Bu, bersedia. Oke. Ibu siapkan ada dua pertanyaan. Jadi nanti silahkan kalian rebutan aja siapa yang mau menjawab. Ya, nanti akan ada kesempatan di pertemuan selanjutnya seperti biasanya di setiap minggunya ya. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama. Menurut kalian, apakah imbalan imbalan berupa finansial ya, imbalan berupa finansial aja itu cukup untuk memenuhi, untuk memotivasi karyawan dalam jangka panjang?
Dan juga apakah imbalan tersebut bisa memenuhi kebutuhan pribadinya dan juga tujuan dominannya di dalam model motivasi. Boleh, silahkan dikaitkan dengan beberapa model-model motivasi yang tadi. Boleh? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu Ara. Oke, boleh, Ara. Jadi menurut saya itu imbalan finansial memang penting, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti keamanan finansial dan kesejahteraan. Namun dalam jangka panjang, imbalan finansial tidak selalu cukup untuk mempertahankan motivasi. Dalam model motivasi integratif terlihat bahwa tujuan pribadi dan kebutuhan yang dominan berbeda-beda pada setiap individu. Jadi, jika imbalan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dominan mereka, maka motivasi akan menurun meskipun gajinya tinggi. Oleh karena itu, organisasi perlu menyesuaikan imbalan baik finansial maupun non-finansial dengan karakteristik dan tujuan pribadi karyawannya agar motivasi tetap digaji. Seperti itu, Bu. Oke. Oke, terima kasih, Ara. Ya, memang betul. Jadi memang kita harus apa ya, harus ada sesuatu hal di dalam diri kita sendiri, bukan hanya untuk gaji atau apa segala macam, tapi juga ada hal-hal yang bisa untuk memotivasi kita untuk bisa kita lebih berkinerja, ya kan? Buat apa kita capek-capek kerja untuk tidak apa namanya, tapi kita tidak termotivasi atau kita tidak tercukupi kebutuhannya, ya kan? Memang betul seperti itu ya. Buat apa kita apa namanya? Melakukan sesuatu hal, namun kebutuhan kita tidak bisa terpenuhi, ya kan? Itu juga salah satu apa namanya hal untuk bisa memotivasi dan juga untuk meningkatkan kinerja, gitu. Oke, selanjutnya bintang yang kedua. Oke, bintang kedua hari ini, Ibu mau tanya, gimana cara organisasi itu bisa memastikan sistem evaluasinya itu berjalan dengan objektif dan juga adil. Kan tadi juga ada teori keadilan ya di teori apa di teori kontemporer motivasi tadi. Terus mengapa hal itu menjadi penting dalam menjaga motivasi dan kinerja karyawannya? Siapa yang kali ini mau bintang? Bu, saya Bu Amel. Boleh, silakan Amel. Izin Bu untuk jawabannya. Menurut saya, agar sistem evaluasi kinerja berjalan objektif dan adil, organisasi dapat melakukan yang pertama menetapkan kriteria kinerja yang jelas dan terukur, melibatkan atasan langsung dan rekan kerja, yang ketiga memberikan umpan balik secara transparan, yang keempat mengintegrasikan evaluasi dengan tujuan organisasi dan pribadi. Nah, jika sistem penilaian dirasa adil, maka karyawan akan memiliki persepsi bahwa usaha mereka dihargai dengan tepat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja, tidak merasa dianaktirikan, memiliki kepercayaan terhadap organisasi. Begitu sebaliknya, sistem yang dianggap tidak adil bisa menimbulkan demotivasi, konflik, hingga turnover, Ibu. Tadi Oke. sih, Bu, menurut. Oke, terima kasih Amel. Ya benar, kalau misal kita ngerasa kita nggak adil di dalam sebuah organisasi, pasti kita ya ngapain kan ya? Ngapain kita berkinerja? Ya kan gitu. Terus juga ngapain lebih baik ya kita mencari tempat lain dan akhirnya akan menjadi tingkat apa namanya tingkat turnovernya pasti akan menjadi lebih tinggi kan gitu. Kita pas arah untuk orang arah untuk meninggalkan organisasi itu akan lebih tinggi kan gitu daripada ngapain mereka apa namanya daripada pencapaian kinerjanya yang baik ya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya ngerasa tidak adil ya udah pasti nanti akan menurunkan kinerja dan bahkan akan meningkatkan turnover intention atau sikap untuk keluar dari organisasi tersebut gitu. Oke, terima kasih Amel. Pertemuan ini mungkin 2 bintang dulu kali ya, atau mau satu lagi? Satu lagi boleh sih.
Oke deh, satu lagi. Yang mau menyimpulkan materi hari ini tentang konsep motivasi, coba boleh satu bintang bonus deh untuk pertemuan kali ini. Saya Bu, Satria Bu. Boleh, Satria. Jadi dari paparan Ibu dapat saya simpulkan bahwasannya motivasi adalah sebuah dorongan yang mengarahkan individu untuk mencapai tujuan. Dalam konteks organisasi, motivasi memengaruhi kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja. Berbagai teori klasik seperti Maslow, McGregor, Herzberg, dan McClelland menjelaskan sumber motivasi dari sisi kebutuhan dan karakteristik individu. Sementara teori kontemporer seperti ekspektasi, keadilan, dan penguatan fokus pada proses kognitif dan persepsi individu terhadap situasi kerja. Model integratif menunjukkan bahwa motivasi dipengaruhi oleh kombinasi upaya, kemampuan, peluang, evaluasi, imbalan, keadilan, dan kebutuhan pribadi. Pemahaman ini penting agar organisasi dapat menciptakan sistem kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan secara efektif. Mungkin itu saja, Bu, saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Satria. Oke, cukuplah untuk minggu ini 3 bintang dulu. Nanti yang lain bisa berkesempatan di eh, bintang penebaran bintang-bintang di pertemuan selanjutnya ya, seperti di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Oke, sebelum Ibu tutup pertemuan atau perkuliahan kita pada hari ini, Ibu mau kasih garis besarnya tentang chapter konsep motivasi pada hari ini. eh, Motivasi itu bukan hanya soal imbalan, tetapi juga merupakan persepsi keadilan, pencapaian tujuan pribadi, dan kesesuaian antara pekerjaan dan nilai individu. Organisasi yang memahami konsep ini dapat membangun sistem kerja yang lebih kondusif, lebih produktif, dan juga lebih berkelanjutan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Em, Jika Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon dimaafkan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu izin live ya. Makasih, Iya, Ibu. Ibu. Terima kasih, Bu.